seberapa banyak spasi yang ada di dalam satu buku, dan kenapa ada orang yang gabut sekali menghitung seberapa banyak spasi di dalam satu buku. Dan ada salah satu alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Kamu tidak akan mengerti buku itu ketika tidak ada spasi. Selamat datang mendengarkan dengan santai. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu buku filsafat. Judulnya Filsafat untuk Pemalas, karya Achidovir Zuhri. Nah, buku ini tebalnya halamannya ada 173 halaman. 173 halaman ini merangkum berbagai macam pembahasan. Oke, pembahasan yang perlu sekali kita coba ungkap di awal-awal ini adalah, di sini judulnya Filsafat Lapar. Nah, beliau ini, oke, kita panggil Om saja ya biar akrab, karena Om Zofir ini sering sekali menuliskan sudah ngopi belum atau sudah berkegiatan dan ngopi belum agar otaknya encer, selayaknya om-om yang sedang mengajarkan filsafat kepada keponakannya, tapi keponakannya bukan bocah, keponakannya adalah orang-orang yang memang sudah dewasa, orang-orang yang sedang menginjak dewasa, orang-orang Gen Z yang memang umurnya mungkin belasan sampai 20-an. Jadi kita akan berbicara dengan santai dan menyebut Om Zofir, oke? Om Zofir ini melakukan banyak pembahasan-pembahasan bab-bab yang memang sekiranya itu bisa kita renungkan sebagai kaum rebahan. Nah, buku ini mengincar konsumen-konsumen para pemalas atau orang-orang yang sering seharian bermalas-malasan tentu saja. Tapi bukan orang yang tidak berguna. Pemalas itu bukan orang yang tidak berguna, kata Om Zofir. Tapi pemalas itu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang sering menikmati sebuah hadiah paling enak, di mana ya bisa malas-malasan setiap hari. Itu. Nah, Om Zofir ini salah satunya adalah dia membahas adalah filsafat lapar. Di filsafat lapar ini, Om Zofir ini membahas bahwa ada kata-kata atau peribahasa orang miskin dilarang berfilsafat, atau biasanya urusi perutmu dulu baru berfilsafat. Nah, kata Om Zofir, filsafat itu sesuatu yang lain. Sedangkan urusan perut itu sesuatu yang lain. Jadi jangan disatu padukan filsafat dan lapar dan perut. Karena itu suatu hal yang lain. Apakah filsafat hanya untuk dinikmati oleh orang-orang petinggi, orang-orang elit, pemerintah-pemerintah yang memang punya akademik, yang memang dia melakukan sesuatu yang besar, tidak boleh oleh rakyat miskin, tidak boleh orang yang memang tidak mengemban pendidikan? Apakah tidak boleh? Justru boleh. Semua boleh berfilsafat, tidak terkecuali. Dan filsafat dan kabar baiknya, filsafat abad ini adalah Gen Z. Nah, beliau juga menekankan bahwa filsafat itu suatu ilmu yang selalu akan ada pencetusnya di setiap abadnya. Dan abad ini kebetulan Gen Z yang memang diamanahkan atau akan diramalkan bahwa mereka akan menjadi filsuf di abad ini. Oke, suatu yang lain adalah saya melihat bahwa pendeskripsian atau obrolan santai setiap babnya itu membuat kita tuh kayak, oke, bab awal ngomongin tentang spasi di dalam sebuah buku. Kenapa ada peneliti yang meneliti spasi, berapa banyak spasi di dalam satu buku. Dan alasannya adalah ketika tidak ada spasi dalam buku itu, kamu tidak tahu ilmu apa atau pembahasan apa dalam buku tersebut. Jadi itulah filsafat. Kayak yang lain, filsafat bahagia. Ketika kamu ingin bahagia di dunia yang serba sosial media ini, satu hal yang saya senangi dari sebuah proses pemberian sebuah saran di sebuah buku adalah
kata-kata yang mendasar, tapi coba di-deliver atau diberikan secara enak gitu. Karena nyampe kepada saya yang umur 22 tahun. Dimana salah satunya yaitu cara bahagia di dunia sosial media adalah memberi maaf. Memberikan hadiah maaf kepada diri sendiri. Oh, klasik banget ya omongannya, tapi ini mengena karena Om Dafir ini, Om Dovir ini, Om Dovir ini, beliau mengatakan bahwa uh, memberikan memberikan maaf kepada diri sendiri adalah satu langkah yang membuat kamu maju untuk bisa memenangkan sesuatu yang lain di kehidupan. Kamu akan merasa aman, kamu akan merasa bahwa kamu bisa, dan ketika kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu akan bisa melaju secepat kilat gitu, sesuai dengan apa yang ingin kamu cita-citakan sebelumnya. Kamu akan bisa berbagai hal dengan segala sesuatu yang memang kamu coba tapaki di kehidupan ini. Lalu lambat laun di puluhan ya, sudah puluhan lembar, ratusan lembar, di lembar ke 150-an, 160-an, mulai membahas tentang politik, membahas tentang bagaimana sesuatunya berjalan ketika kamu adalah orang yang memang minim ilmu, minim logika, ketika kamu tidak bisa menggunakan logikamu, rasionalitasmu untuk sesuatu yang memang bisa kamu pikirkan. Nah, hal itu kita harus berpikir bahwa kata-kata yang bisa menggugah adalah hal-hal yang nonjok gitu loh, nonjok tapi dengan kata-kata. Nah, di buku ini sering sekali menggunakan kata-kata yang kayak ini bener nih gitu, dia mengungkapkan hal ini. Tentang agama, ngomongin tentang agama, ngomongin tentang kenapa Pancasila. Oke, kenapa Pancasila gitu? Kenapa agama? Nah, agama dan Pancasila. Pancasila tidak merengek untuk menjadi agama, tapi Pancasila menyatukan sebuah banyak hal dalam negara ini gitu. Negara ini heterogen, jadi harus disatukan oleh satu pusat atau satu tiang gitu bernama Pancasila. Tapi Pancasila ini bukan agama. Kamu tidak menurutinya, kamu tidak mempercayai dia sebagai agama Tuhan dan sebagainya, tapi rakyat Indonesia percaya bahwa Pancasila gitu. Ada Pancasila, mereka bersatu gitu. Karena negara ini kan ada 4 ya, disusun NKRI, UUD, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hal itu kan bukan agama gitu. Tapi kenapa secara tidak langsung kita diporak-porandakan oleh agama gitu. Nah, itu pembahasannya cukup amat dalam ya, amat kayak capek. Saya sebagai ngomongin hal yang seperti itu capek, tapi kayak oke, baik gitu. Saya terima dan saya cukup setuju dengan beberapa argumentasi yang Om Zofir ini berikan gitu. Lalu ada lagi yang lain, misalkan Om Zofir ini berkata bahwa hidupmu itu ya milik kamu. Ketika kamu menginginkan kehidupan orang lain, itu tidak akan menjadi sesuatu yang hebat. Karena sesuatu yang hebat adalah hidup kamu. Jadi kamu tidak perlu untuk membayangkan menjadi orang lain. Coba bayangkan menjadi diri kamu sendiri, menjalani kehidupan dengan diri kamu sendiri. Karena kamu pasti akan tahu bahwa segala sesuatu dalam dirimu adalah kehebatan yang kamu miliki dan kamu akan dapatkan di kehidupan ini. Tapi bagaimana dengan cara, bagaimana, apa, kenapa kamu menjalani kehidupan ini. Oke, sekian pembahasan tentang filsafat untuk malas ini. Ini saya beli di Gramedia, harga awalnya 108.000, terus saya beli 85.000 karena lagi diskon, jadi kalau misalkan mau, bisa dicek out ya. Bye.